Ya, pemirsa kembali di Bincang Virtual dan masih membahas mengenai dilema pendidikan anak Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja saya ke narasumber-narasumber saya saat ini. Langsung ke Pak Jasra. Pak Jasra, ini mengenai pembelajaran jarak jauh ini. Tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini juga ada resiko untuk anak-anak putus sekolah. Ini bagaimana Pak Jasra? Iya, memang dalam pengaduan kita, anak-anak yang katakanlah anak pemulung gitu ya, kemudian anak-anak yang ada juga anak yang lari dari keluarga ya karena sudah mulai situasi rumah tidak kondusif gitu ya, dan bahkan ada juga dalam pengaduan kita itu terkait dia tidak punya identitas dan seterusnya. Gitu. Tentu kasus case by case ini bicara perlindungan anak ini kan lintas stakeholder. Tadi Kang Dede bicara infrastruktur, bagaimana Kominfo bisa nyambung kebijakan dengan Kemendikbud gitu, dana desa bisa memfasilitasi gitu ya. Dan lintas stakeholder ini tentu harus satu pandangan melihat COVID-19 ini, bahwa ini adalah bencana alam, bencana nasional non alam. Dan tentu guru-guru kita harus punya skema bencana itu. Okay. Kalau bencana alam fisik mungkin beberapa kasus di daerah Pak Doni mungkin tanggap daruratnya kan terukur gitu ya. Tapi yang non alam ini kan dengan belum bertemu vaksin ini kan kita belum tahu kapan berakhirnya. Gitu. Dan oleh sebab itu tentu semua anak-anak kita yang 83 juta itu tentu kita berharap kebijakan pendidikan baik formal maupun non formal bisa mengakomodir situasi-situasi pembelajaran anak kita yang saya kira cukup beragam. Gitu ya. Tentu tidak semua keluarga siap mendampingi untuk PJJ, tidak semua keluarga punya uang untuk membeli kuota internet. Bahkan dari pengaduan 246 pengaduan yang kita terima soal kasus pendidikan misalnya, itu ada beberapa hal yang dikomplain gitu, baik anak maupun orang tua. Pertama soal tugas yang maha berat, tadi Kang Dede selaku orang tua juga mengkonfirmasi soal itu gitu. Kemudian yang kedua soal kuota internet, tidak semua keluarga punya fasilitas gitu. Memberikan hak dasar pada anak kita yaitu soal baik akses pendidikan, anak-anak kita unggul, kemudian dia sehat gitu. Yeah. Dan ini harus jadi new normal ini harus bisa melihat new realita gitu. Saya ingin dengar dari Dr. Qaddafi ini bagaimana kira-kira saran maupun solusi yang bisa kita terapkan dengan melakukan pembelajaran jarak jauh maupun juga pembelajaran secara tatap muka, kapan kira-kira tepatnya dan kira-kira bagaimana saran-sarannya kapan kita bisa mulai dan untuk menerapkan new normal ini di pendidikan? Baik, saya tetap berpatokan pada anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa sebenarnya kita juga mendukung penuh program dari Kementerian Pendidikan tentang pembelajaran jarak jauh yang menjadikan rumah sebagai sekolah dan harus ada kerjasama aktif antara guru, murid, dan orang tua. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran jarak jauh ini tentu dievaluasi dan rekomendasi kami memang sementara karena angka mortalitas dan morbiditas atau angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 itu masih relatif cukup tinggi, maka rekomendasi kami sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Kemudian yang berikutnya adalah kami mendorong apabila dalam kajian epidemiologi suatu saat nanti sudah memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka, kami mohon dari pemerintah dan dari pihak-pihak yang terkait kerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam kajian apakah anak sudah layak untuk masuk sekolah. Karena kami punya cabang-cabang di masing-masing cabang provinsi ada 34 provinsi gitu, kami mempunyai cabang di sana. Nah, dengan seperti itu, maka pertimbangan kesehatan anak, ya hak anak itu akan sangat-sangat bisa dipertimbangkan secara optimal. Jadi semuanya sudah tertuang di dalam anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan mempertimbangkan satu hak, yaitu hak hidup anak Indonesia. Iya, baik, minimal semua hak-hak anak-anak ini terpenuhi ya untuk kesehatan maupun juga untuk pendidikannya. Saya langsung ke Pak Jasra. Pak Jasra, silakan dengan closing statement-nya, Pak. Iya, pertama saya setuju dengan Ida ya. Ini ada 83 juta anak kita ya. Kalau tentu ini kita berharap 3 bulan ke depan itu agak lebih rapi ya. Katakanlah 2 bulan
yang lalu itu adalah bagian dari penyesuaian, dan kita berharap di tahun ajaran baru itu ya anak-anak kita sudah mulai, ya katakanlah dengan situasi yang ada ini, anak-anak sudah mulai melakukan penyesuaian. Dan yang ketiga, jangan lupa semua kebijakan itu harus dikonfirmasi kepada anak. Negara ini punya namanya forum anak, dan tentu kita berharap forum anak ini sampai ke desa pengurusnya, dan itu dibentuk oleh negara, dan itu harus dikomunikasikan dengan mereka gitu. Apakah kebijakan katakanlah soal pendidikan itu sudah ramahkah terhadap mereka? Terakhir tentu terkait sekolah, anak-anak kita harus diedukasi terus-menerus. Kenapa dia harus bermasker? Kenapa dia harus social distancing? Kenapa dia harus cuci tangan pakai sabun? Ini kan harus diinformasikan secara baik sesuai dengan usia dan pemahaman dia. Kalau tidak, ya sekali lagi jangan sampai dia tukar masker nanti ketika di sekolah gitu ya. Karena kata Mbak Sondang tadi, budaya kita kan ya sangat dekat anak-anak kita, ya biasalah candaan dia gitu ya. Silakan Pak Doni. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya menjadi masa bagi kita untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pendidikan kita, juga sebenarnya mengevaluasi kembali sejauh mana kita itu punya konsep tentang pendidikan. Karena pendidikan jarak jauh itu secara konseptual itu bukan proses pendidikan menurut saya, tapi pendidikan jarak dekat itulah yang harusnya menjadi inti esensi dasar dari proses pendidikan. Nah, karena pendidikan ini bukan hanya urusan sekolah, tetapi juga ada kaitan dengan pemerintah daerah, orang tua, masyarakat, dan kemudian dalam hal ini juga ada ikatan dokter, KPAI, gugus tugas, maka sebenarnya inilah saat yang paling bagus untuk kita bersama-sama untuk menunjukkan sinergi dan gotong royong kita dalam memperbaiki dunia pendidikan. Dan memang dalam konteks pendidikan yang harus menjadi fokus adalah masa depan dan keselamatan anak-anak ini. Maka ke depan tentu saja sekolah-sekolah itu sudah tidak akan lagi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tetapi saya punya optimisme bahwa dengan edukasi yang baik, dengan persiapan-persiapan yang memadai, dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, baik dari segi kurikulum, pedagogi, pengajaran, dan juga bagaimana Bapak Ibu gurunya terutama mempersiapkan, karena Bapak Ibu guru juga harus punya sikap terbuka. Kami menyarankan juga kepada sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh itu kepada mata pelajaran yang memang tidak terlalu banyak. Kasihan kepada anak-anak yang memang harus menanggungnya sendiri, yang harusnya tadinya bisa di-sharing bersama dengan guru, tetapi dengan metode yang sangat baru ini, pembelajaran jarak jauh secara daring, secara online, dan harus belajar sendiri, dan mungkin banyak juga anak-anak yang tidak bisa dibantu oleh orang tua. Jadi dipilihkan mata-mata pelajaran yang memang bisa dilakukan secara jarak jauh. Apakah misalnya hanya 3 mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, matematika cukup. Sisanya adalah pelajaran-pelajaran yang belum dilakukan selama pendidikan jarak jauh ini, bisa dilakukan nanti setelah masa sekolah secara tatap muka begitu. Jadi anak-anak tetap tidak ketinggalan, tetapi pelajaran jarak jauhnya secara jarak jauh tetap dilakukan. Pandemi COVID-19 ini kita sangat melihat sekali bahwa digitalisasi 4.0 ini sangat penting, dan mau tidak mau anak-anak Indonesia harus bisa dekat dengan digitalisasi. Begitu Bu Tasya. Baik. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita pada malam hari ini. Pak Dede Yusuf dan juga Pak Doni Kusuma dan juga Dr. Kadafi dan Pak Jasra Putra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Virtual. Tentunya kita semua setuju bahwa pendidikan adalah kunci dari kualitas pembangunan sumber daya manusia, dan kualitas pembangunan sumber daya manusia adalah kunci untuk menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Dan tentunya ini perlu sinergisitas dari semua lembaga dan juga semua pihak. Dan pemirsa, sampai di sini dulu bincang virtual kita pada kali ini. Tentunya jangan lupa saksikan bincang virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.